Jemaat Tuhan yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat sore, dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GBB Jumat Immanuel Tarakan, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Bapak Penatua Hani Evert Sendo. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing dalam ibadah ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Dan
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau akan betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah, makasih, kasihlah kami orang-orang yang telah mau dan menyesali. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Dengarlah berita anugerah setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan.
yang ke-11 yang menyatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita bersatu sejenak. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, ya Yesus Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman itu pada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang mengatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pulang dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang menimpa kami. Katanya kepada mereka, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka
Adakah aku bebas mempergunakan diriku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada satu kalimat yang dapat memberikan dua arti. Satu kalimat yang pendek saja, yaitu ya besok hari Minggu ibadah. Tetapi dalam satu kalimat yang sama, ada yang mengatakan dengan cara demikian, ya besok hari Minggu ibadah. Bapak Ibu jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari satu kalimat ini kita melihat ada dua perbedaan. Yang pertama tadi, dengan penuh sukacita ia mengucapkan, ya besok hari Minggu kita akan ibadah. Ya tentu dengan penuh sukacita menyambut hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi yang satu lagi mungkin menjadi beban. Ya, besok hari Minggu ibadah. Hari Minggu, ya sama-sama orang Kristen. Yang satu menyambutnya dengan penuh sukacita untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi yang satu lagi merasa terbebani karena hari Minggu itu adalah hari ibadah. Karena mungkin bagi dia mungkin ingin pergi rekreasi ke tempat rekreasi atau ada kegiatan lainnya. Tapi begitulah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada yang menyambut hari Minggu dengan penuh sukacita, kita datang beribadah. Tetapi ada juga yang menjadi beban ketika hari Minggu, hari ibadah itu datang. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah 1 tahun berada dalam pandemi COVID-19. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita juga melihat bagaimana orang-orang percaya pada hari Minggu dengan mengikuti protokol kesehatan, dia datang beribadah. Tetapi ada banyak juga orang Kristen yang menjadikan kesempatan untuk tidak melakukan apa-apa dengan alasan takut COVID. Tetapi kalau kita lihat, banyak orang Kristen berada di pasar, ada hari-hari biasa maupun hari Minggu. Di sana saya pernah melihat di pasar besar, orang berdesak-desakan, bersenggol-senggolan, banyak yang tidak pakai masker. Tetapi banyak jemaat yang berani datang ke sana. Tetapi ketika pada jam ibadah dengan protokol kesehatan yang begitu ketat, sudah disediakan tempat cuci tangan, sanitizer, juga pengukur suhu, dan diatur jarak, pokoknya dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada banyak
yang menggunakan COVID-19 untuk malas datang ke gereja, untuk malas beribadah. Padahal juga sudah diberikan kesempatan untuk ibadah virtual seperti yang dilaksanakan saat ini. Bapak Ibu Jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita lewat pembacaan Alkitab Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 pada ibadah saat ini adalah panggilan Tuhan sebagai anugerah. Panggilan Tuhan sebagai anugerah. Saudara-saudara jemaat, kita bisa sampai pada hari ini hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kita memuji, membesarkan namanya. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan. Marilah kita merespon panggilan Tuhan dengan sukacita, bukan dengan beban. Karena kita meyakini bahwa pilihan dan panggilannya merupakan anugerah. Sekali lagi, pilihan dan panggilannya adalah anugerah. Tema kita ini adalah panggilannya sebagai anugerah. Kita tahu bahwa anugerah itu gratis, tidak ada biaya apapun. Oleh sebab itu marilah belajar tentang anugerah ini. Kita berangkat dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 ini menceritakan tentang seorang tuan yang pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Saya boleh membagi pembacaan kita ayat 1 sampai 7, yaitu pada siang hari, dan ayat 8 sampai 16 adalah pada malam hari. Pada siang hari, tuan pemilik kebun yang mencari pekerja-pekerja. Dan dalam bacaan kita mendapati di sana bahwa ada 5 kelompok atau 5 grup pekerja yang diambil oleh tuan pemilik kebun. Kita telah baca tadi mulai dari pagi-pagi sekali. Di situ tidak disebutkan jam berapa, tapi kemungkinan sekitar jam 6 pagi. Dan diadakan kesepakatan untuk pekerjaannya selama 1 hari diberikan upah 1 dinar. Bapak Ibu tahu dinar itu adalah mata uang Romawi. Dan 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 orang dalam sehari. Kemudian berturut-turut jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 pemilik kebun ini mengambil pekerja-pekerja yang dalam bacaan kita tadi ada yang diambil di pasar. Mereka adalah pengangguran-pengangguran. Dan dengan kebaikan hati pemilik daripada kebun anggur ini, mereka dipekerjakan. Kalau yang pertama ada kesepakatan 1 dinar 1 hari. Kemudian yang jam 9 akan diberikan sepantasnya. Tapi untuk yang berikutnya tidak ada perjanjian. Jadi berapapun yang akan diberikan oleh tuan pemilik kebun. Dan di bagian kedua kita membaca tadi bahwa pada malam harinya, ketika para pekerja hendak pulang, sang tuan membayar masing-masing dari mereka 1 dinar. Dan yang menarik di sini, yang dipanggil pertama bukan yang datang pagi-pagi, pekerja yang bekerja 1 hari penuh dari pagi, tetapi dipanggil dulu yang paling terakhir, yaitu yang pukul 5 sore. Jadi kemungkinan dia hanya bekerja 1 jam. Dan yang lain-lain melihat bagaimana mandor memberikan pembayaran kepada mereka yang bekerja jam 5, jam 3, jam 12, dan jam 9. Semua mereka diberikan juga 1 dinar
sesuai kesepakatan dari yang pertama. Padahal ketika mereka melihat yang terakhir diberikan 1 dinar, mereka sudah bersemangat, wah, berarti kami ini akan mendapat lebih banyak lagi, mungkin berkali-kali lipat. Tapi ternyata mereka salah sangka. Tuan pemilik kebun memberikan semuanya 1 dinar kepada semua pekerja. Dan mulailah mereka bersungut-sungut karena merasa Tuhan itu tidak adil. Tuan pemilik kebun tidak adil. Tetapi apa kata Tuan pemilik kebun itu? Apakah saya tidak adil? Bukankah sudah kesepakatan kita bahwa upah yang diberikan adalah 1 dinar? Jadi di sini bukan memperlihatkan bahwa Tuan pemilik kebun itu tidak adil, tetapi ia memperlihatkan bagaimana kebaikannya terhadap pekerja-pekerja yang datang belakangan. Ibu jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di dalam cerita yang kita baca melambangkan Allah dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa. Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa atas inisiatif Allah sendiri. Ia memberikan manusia pekerjaan di dunia yang disebutkan sebagai kebun anggur untuk mengusahakan dunia ini. Yesus melukiskan bahwa kerajaan sorga sebagai kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri, dan para pekerja merupakan orang-orang percaya. Yesus menceritakan bagaimana dan bahwa Allah bekerja tanpa henti untuk mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan, sebagaimana dalam ayat 1:3, 5 dan 6. Ia menawarkan kerajaan surga bagi mereka. Ia mengajak mereka terlibat aktif dalam pekerjaannya. Semua pekerja mendapat bayaran yang sama besarnya, yaitu 1 dinar. Namun sistem pembayaran yang dirasakan oleh sebagian pekerja tidak berlandaskan asas kemanusiaan. Seperti yang disampaikan tadi, mereka menganggap bahwa Tuhan yang punya kebun itu tidak adil karena memberikan sama rata mereka yang bekerja dari pagi juga yang hanya 1 jam. Dan para pekerja lupa akan status awal mereka, bahwa mereka tadinya adalah pengangguran belaka. Dan hanya karena kemurahan hati Tuannya, Ia memberikan mereka pekerjaan di kebun anggurnya, supaya mereka boleh berdaya guna. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi mereka untuk iri hati, sebab hal itu adalah hak prerogatif pemilik kebun anggur, hak sepenuhnya dari pemilik kebun anggur. Seharusnya mereka bergembira jika keahlian dan keterampilan rekan kerjanya dapat didaya gunakan. Lagi pula upah 1 dinar itu bukan keputusan sepihak, tetapi adalah merupakan kesepakatan bersama. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya tidak iri hati, karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah. Jika Tuhan beri kesempatan, maka bertanggung jawablah dengan tanggung jawab itu. Di lain pihak, biarlah kita mengukur pekerjaan kita, dan kita tidak mengukur pekerjaan orang lain. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saat kita setia merespon panggilan Tuhan, maka kita juga yang menuai damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya hidup dalam anugerah dan kemurahan Allah. Dalam melayani misi kerajaan Allah, setiap yang wajib memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan dana. Bukan menjadi hak kita menuntut Allah menghargai jerih lelah yang kita berikan, sebab Ia telah mengaruniakan kehidupan abadi bagi orang-orang percaya. Jemaat kasih dalam Tuhan,
perumpamaan tentang pekerja kebun anggur ini mengajarkan bahwa perihal memasuki kerajaan Allah adalah soal hak istimewa, bukan soal jasa. Bukan karena kebaikan manusia. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memperingatkan akan 3 sikap yang salah. Sekali lagi 3 sikap yang salah. Yang pertama, jangan merasa diri lebih unggul karena memiliki kedudukan ataupun tugas yang menguntungkan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk turut merasakan kepedulian Allah yang ingin menawarkan kasih karunia-Nya kepada sekalian orang. Dan yang ketiga, janganlah iri hati terhadap berkat rohani yang diterima oleh orang lain. Iri hati hanya mendatangkan penyakit di dalam tubuh kita. Biarlah kita menerima anugerah Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai berkat yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah sebagai anugerah-Nya jika kita dipilih untuk terlihat dalam pelayanan di gereja Tuhan. Lihatlah sebagai anugerah-Nya ketika kita diperkenankan untuk melayani di tengah masyarakat. Marilah kita setia mengemban tanggung jawab dimanapun kita melayani. Di akhir pemberitaan firman, saya mengutip Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Kita bersatu sebenarnya. Jemaat Tuhan, bersama gereja segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat rasakan berdoa. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu. Ketika kami boleh menikmati kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang lalu, Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami, bahkan memberkati kami. Dan pada saat ini ketika memasuki minggu yang baru, Tuhan perkenankan kami boleh berada dalam satu persekutuan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kiranya ibadah yang kami laksanakan pada saat ini boleh berkenan kepadamu, menjadi kemuliaan dan boleh juga mendatangkan berkat di tengah kehidupan jemaat dan bagi setiap orang yang datang beribadah kepadamu. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, dan secara khusus di tengah-tengah gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari fungsionaris Majelis Sinode di Jakarta, begitu juga jemaat-jemaat sampai di pos-pos LPS, dan secara khusus di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIG Immanuel Tarakan. Engkau memberkati semua presbiter, pendeta, diaken dan penatua yang Tuhan panggil dalam melayani di tengah-tengah jemaat GPIG Immanuel Tarakan. Bahkan semua unit-unit misioner, pengurus pelkat, panitia-panitia, komisi-komisi, pegawai gereja, BPPJ, juga pengurus YAPEN, dan semua yang mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan GPIG Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati, memberi kekuatan. Kami doakan untuk semua jemaat GPIG Immanuel Tarakan dengan segala keberadaan mereka di tengah-tengah pergumulan. Ada jemaat yang bergumul karena sakit, karena duka cita, karena tekanan ekonomi, karena belum mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya ya Tuhan. Kami doakan mereka semua, supaya mereka menolong mereka di setiap pergumulan mereka, di setiap kerinduan mereka, supaya mereka juga boleh bersyukur kepadamu dengan segala anugerah-Mu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doakan untuk pembangunan konsistori ruang YAPEN yang sedang dibangun, memberkati panitia pembangunan dan memberkati semua yang boleh mendukung menopang pembangunan yang sementara dilaksanakan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri, bahkan sekaligus seluruh eksekutif, mereka yang berada di legislatif, juga yudikatif, TNI, Polri, memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka, supaya mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang Engkau panggil sebagai pengikut yang berada di semua lini pemerintahan, bahwa mereka boleh menjadi berkat dalam menjalankan tugas mereka. Bapa dalam surga, Engkau memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam tugas pelayanan saat ini. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tetap setia untuk melayani dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah akan segala doa kami, sempurnakanlah ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami hari makanan kami yang secukupnya, dan
kami juga mengampuni orang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Hujan berkata tercurah, itulah janji kudus. Hidup saudara sorga, kami beri penerus. Hujan kami, itu yang kami perlu. Surgamu dan surgamu, biar tercurah penuh. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kita doakan persembahan kita secara bergantian. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kejayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 21 Maret 2021. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun berkah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa melimpahi kebahagiaan dan umur panjang. Untuk ibadah keluarga dan ibadah berkat tidak ada perubahan, sama seperti yang ada dalam warta jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PM P1 sampai P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Martoria diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur di keluarga
riuh pasak langit pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Waktu pukul 19.00 WITA. Tempat gedung gereja GPIB Immanuel Tarakan. Mengundang warga jemaat sektor Kapernaum dan majelis jemaat suami istri dalam ibadah tersebut. Telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Warga jemaat atas nama Saudara Teddy Ferdinand Ruspana Sektor Marturia dengan Saudari Yelis Jemaat Gereja Toraja Bethlehem. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 April 2021 pukul 14.00 WITA bertempat di gedung GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Pengumuman ini adalah yang pertama apabila sekiranya ada di antara warga jemaat yang mengajukan keberatan atas rencana peneguhan dan pemberkatan, dipersilakan untuk segera melaporkannya kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral, dapat langsung menghubungi nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati atas perhatian jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan adalah anugerah. Oleh sebab itu marilah kita mendengarkan panggilan Tuhan yang merupakan anugerah bagi kita. Marilah berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan dan mengenai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.